Pernah nggak sih kalian mendapatkan motivasi atau nasihat dari teman kalian atau dari kerabat, tapi kalian nggak suka nasihat tersebut? Bukan karena pesannya nggak bener, tapi cara penyampaiannya tidak tepat. Check this out. Hi everyone, this is me. Jangan lupa subscribe. Thank you. Anyway, ini gue sambil main gitar ya, sorry karena di video sebelumnya itu chill chat ya, gue agak sedikit kaku gitu pembawaan. Jadi biar lebih santai, fokus tapi santai, gue sambil main gitar, sorry. Jadi gini, belakangan ini lagi viral gitu ya, beberapa tokoh atau public figure bisa dibilang ngasih motivasi segala macam, tetapi mereka malah dihujat gitu, dihujat netizen segala macam. Ini sih pembahasan santai banget ya, pembahasan santai aja, gue nggak mau banyak teori segala macam, gue nggak belajar. Misalnya lu punya sesuatu yang bagus gitu, tapi ketika sesuatu yang bagus itu lu kenalkan ke orang lain dengan cara yang gak bagus, apakah lu yakin bahwa sesuatu ini akan diterima oleh orang lain gitu? Tentu yang diutamakan itu adalah brandingan lu dulu. Kalau orang melihat brandingan lu gak bagus, orang lain gak nyaman dengan brandingan lu, maka ya mereka gak akan pernah tertarik dengan barang yang lu jual. Sama halnya dengan motivasi gitu. Misalnya lu memotivasi orang untuk supaya sukses gitu ya. Ini kita akan ambil Nikita aja. Kita akan bicarakan ini dari ranah subjektif dulu ya, dari sudut pandang yang subjektif. Kalau misalnya ada orang yang memotivasi supaya bagaimana menjadi orang yang sukses, tetapi ya dia memang dari lahir udah kaya, tiba-tiba dia ngasih motivasi ke lu, bagaimana cara lu jadi sukses, lu berjuang, untung ruginya belakangan, yang penting lu usaha dulu ya. Kira-kira nih secara subjektif, apakah kalian mau mendengarkan orang tersebut? Ya kalian mengetahui bahwa orang ini tuh memang lahirnya udah kaya gitu. Lu tahu apa soal berjuang dari bawah, soal merintis, soal apa, lu nggak tahu soal itu. Memang kurang tepat orang ini berbicara soal motivasi untuk jadi sukses. Berbeda halnya jika memang kita melihat seseorang ini yang saat ini sukses, tapi dia berjuang dari awal. Ketika dia benar-benar pernah susah, bisa jadi tukang mebel gitu ya. Kemudian sekarang dia terbukti jadi presiden, berhasil berkuasa segala macam, dan kemudian dia mengasih motivasi, baru kalian percaya karena apa? Memang jelas gitu sepak terjangnya. Walaupun pesan yang disampaikan itu mungkin benar gitu, pesan bagaimana meraih kesuksesan harus bekerja keras, tapi kita juga harus melihat siapa yang menyampaikannya. Nah, jadi subjektivitas dalam hal ini sebenarnya penting juga. Nah, kemudian cara penyampaiannya, kita nggak tahu bagaimana dia mungkin berjuang di masa lalunya, atau dia mungkin pernah punya usaha sehingga dia bisa sukses saat ini. Tapi kalau cara dia memotivasi orang itu dengan kata-kata yang kasar, tidak akan bisa diterima di masyarakat. Ketika lo memotivasi orang, pastikan orang itu into sama lo gitu. Pastikan diri lo itu punya sesuatu yang bisa di-respect sama orang. Nah, kalau misalnya lu pengen motivasi orang tapi belum lu udah katain dia bodoh lah, goktut, kata guru gembul tuh goktut gitu. Lu udah kata-katain dia, ya gimana orang itu mau tertarik gitu. Jadi untuk memotivasi orang itu ada cara-caranya. Gak cuma dilihat dari kesuksesan lu, tapi bagaimana perjuangan lu dan kemudian cara lu menyampaikannya. Gua termasuk orang yang sangat respect dengan anak-anak muda.
zaman sekarang, apalagi Gen Z gitu ya, yang memang notabene-nya itu adalah generasi produktif di masa sekarang. Sebenarnya sih gue punya kebanggaan tersendiri gitu sama orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil gitu di saat ini, yang punya uang banyak, punya usaha banyak. Gue respect banget sama mereka, tapi gue cuma berharap mereka bisa menginspirasi dan menyampaikan motivasi mereka dengan cara yang baik. Kita tentu pengen punya generasi yang sukses gitu. Kita tentu pengen punya anak-anak muda yang berguna di masa depan. Dan gue berharap misalnya para motivator atau orang-orang yang influencer yang sukses itu tahulah cara membranding diri yang benar dan baik. Gitu aja. Ya, itu aja mungkin guys dari gue. Oh ya, gue ada sedikit lagu penutup. Anjay. Sekian dari gue guys. Terima kasih. Have a nice day and goodbye.